The Legendary Mechanic, Bab 11 sampai dengan 15. Bab 11 Jika surga memiliki perasaan, surga akan menjadi tua. Sebuah senjata ringan dengan sisa poin daya tahan hanya 130, pistol Hornet tipe 73 yang telah ditingkatkan, senapan mesin ringan Right N 9, dan 15 magazen, inilah seluruh kekayaan Han Xiao. Dibandingkan dengan pasukan burung hantu malam yang dilengkapi dengan baik, sangat sedikit sehingga membuatnya merasa patah hati. Bang! Senapan sniper itu menembak lagi. Sebuah peluru panas menembus pohon tempat dia bersembunyi, hampir mengenainya. Han Xiao mengumpat dalam hati. Musuh memiliki kacamata penglihatan malam, sementara dia hanya bisa menentukan lokasi musuh dari kilatan moncong senjata. Senapan sniper itu terlalu kuat, dengan kondisi kesehatannya saat ini, dia mungkin akan mati dalam 3 tembakan. Dia masih memiliki 18 poin atribut yang tersisa. Tanpa ragu, Han Xiao mengeluarkan 14 poin ke stamina dan 4 poin ke kekuatan. Yang pertama untuk bertahan hidup, yang kedua untuk memastikan kekalahan telak melawan agen Night Owl. Dia sudah menyadari bahwa keterlibatan dalam baku tembak hanya akan mengungkap kelemahannya, sementara pertempuran jarak dekat, meskipun berbahaya, menawarkan peluang terbaik. Dalam situasi ini, mencoba melarikan diri hanya akan mengungkap kelemahannya. Musuh memiliki kacamata penglihatan malam, dan kecuali dia melampaui mereka semua, tidak ada jalan keluar. Dengan kekuatan mencapai 29 poin, dikombinasikan dengan efek plus 10 dari deteksi serangan lengan robot, ini menciptakan keuntungan yang besar. Daya tahan meningkat menjadi 36, dan kesehatan mencapai 460. Poin tambahan tersebut langsung meningkatkan kesehatan, setara dengan tambahan 140 poin, yang sangat penting. Saya memulihkan sebagian kesehatan selama pengungsi saya, dan sekarang kesehatan saya mendekati 400, jadi kondisi saya baik-baik saja. Han Xiao baru saja memperhatikan bahwa pasukan burung hantu malam telah membentuk pengepungan berbentuk kipas untuk mencegahnya melarikan diri, tetapi mereka tidak berkoordinasi secara erat satu sama lain. Formasi musuh yang jarang plus lingkungan hutan plus kegelapan sama dengan interval dukungan 5 hingga 8 detik. Dengan kata lain, dia hanya punya beberapa detik lagi untuk bertarung jarak dekat. Jika dia tidak bisa membunuh target pilihannya secara instan, dia pasti akan berada dalam kesulitan besar. Dia membunuh banyak musuh di markas, dan dengan tabungannya sebelumnya, dia memiliki total 116.000 poin pengalaman yang tersisa. Dalam pertarungan hidup dan mati, tidak ada waktu untuk ragu-ragu, dia mencurahkan seluruh pengalamannya ke dalam keterampilan bertarungnya. Keahlian bergulat ditingkatkan ke level 5, meningkatkan tingkat tangkisan dan serangan balik sebesar 7% dan kekuatan serangan tanpa senjata sebesar 10%. Kemampuan tempur dasar ditingkatkan ke level 8, meningkatkan kekuatan serangan tanpa senjata sebesar 8%. Jika permainan pertarungan dasar Anda mencapai level 8 dan kemampuan bergulat Anda melebihi level 3, silakan pilih salah satu dari 3 kemampuan tingkat lebih lanjut, pertarungan khusus, jiu-jitsu, atau tinju kuat. Spesialisasi pertarungan fokus pada kecepatan, pembunuhan, dan penggunaan senjata, Jujitsu fokus pada teknik kuncian, dan tinju keras meningkatkan kekuatan pukulan dan tendangan serta daya tahan. Yang ketiganya mewakili 3 arah pengembangan yang berbeda, dan saat ini, yang paling dibutuhkan Han Xiao adalah kekuatan eksplosif. Memperoleh keterampilan tingkat lebih lanjut, pertempuran khusus LV1, meningkatkan tingkat serangan kritis jarak dekat sebesar 6% dan kekuatan serangan tanpa senjata sebesar 4%. Dengan pengalamannya yang benar-benar habis, kekuatan serangan jarak dekat Han Xiao meningkat hampir 15%, dan kemampuan pertarungannya meningkat drastis. Dia merasa bisa secara tidak langsung menggunakan berbagai gerakan dengan sangat terampil. Sayang sekali tidak ada skill aktif tipe tempur yang bisa memanfaatkan Ki. Han Xiao diam-diam menyesali sedikit skill aktifnya pada tahap awal tipe mekanik, sehingga sulit untuk memanfaatkan Ki. Atribut bonus bukanlah fungsi utama Ki. Tujuan sebenarnya dari Ki adalah untuk menggunakan skill aktif. Penggunaan stamina memungkinkan pengisian ulang Ki yang cepat, sejalan dengan premis bahwa Ki diekstraksi dari sel. Kapan menggunakan keterampilan, kapan mengisi ulang Ki, dan bagaimana menghindari pemborosan stamina atau Ki adalah detail-detail yang mempengaruhi hasil pertandingan, yang mewakili keterampilan manajemen mikro seorang master. Han Xiao mengenakan lengan bertenaga ringan itu, seperti macan tutul yang mengintai, menarik napas dalam-dalam untuk mengisi paru-parunya dengan udara,
dan membiarkan oksigen melewati alveoli ke pembuluh darah, melalui membran sel ke sel darah merah, sehingga meningkatkan kandungan oksigen dalam darah dan menyesuaikan kondisinya sendiri hingga puncaknya. Sesaat kemudian, Han Xiao tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan kakinya, dan seperti seekor citah, dia menerkam ke depan, berlari menuju target yang telah dipilihnya. Agen Night Owl di sayap kiri terjauh formasi musuh, yang paling dekat dengannya. Begitu dia melompat keluar, tembakan meletus, dan 6 senapan mesin ringan Jason segera memusatkan tembakan mereka, menghujani peluru saat mereka mengikuti gerakannya, menendang gumpalan tanah. Lingkungan hutan berfungsi sebagai penghalang alami. Han Xiao mengangkat lengan mekaniknya ke samping, berlari mengelilingi pepohonan, dan menghindari sejumlah peluru besar. Dengan tangan lainnya, ia memegang senapan mesin ringan dan menembakkan peluru untuk menekan daya tembak pasukan burung hantu malam. Bau samar peluru yang mengalir dengan udara memasuki hidungnya. 3 detik, Han Xiao menargetkan sasaran, melemparkan tangannya dan melemparkan senapan mesin ringan, menangkis selaras senjata agen Night Owl. Lengan mekanik itu menyerang dengan ganas, mengenai lengan agen Night Owl saat ia buru-buru mencoba bertahan, menghasilkan suara retakan. Tulang lengannya berbenturan dengan logam, dan jelas bahwa yang pertama berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Agen Night Owl menahan rasa sakit, menarik pistolnya dan menembak kepala Han Xiao. Kelincahan Han Xiao bukanlah main-main, dia bereaksi dengan cepat, menggenggam pistol dengan tangan yang kuat. Dengan suara keras, peluru itu tertahan erat di genggamannya. Han Xiao kemudian menggunakan tangannya untuk menarik lengan agen Night Owl yang memegang pistol ke bawah ketiaknya, mengganggu keseimbangan musuh. Agen Night Owl mengarah dan jatuh ke pelukannya. Pada saat itu, Han Xiao memanfaatkan kesempatan itu dan dengan cepat mengangkat lututnya, menghantamkannya ke menyerang musuh. Dia dapat dengan jelas merasakan kedua benda bulat itu berubah bentuk di bawah tekanan lututnya. Anda telah mengenai titik vital musuh. Menimbulkan kerusakan kritis 2 kali lipat. Musuh akan terkena efek setrum selama 2 detik. Dia tidak bisa melihat ekspresi di balik kacamata agen burung hantu malam itu, tetapi teriakan-teriakan itu terjadi bahwa serangan itu efektif. Dalam situasi hidup dan mati, Han Xiao tidak peduli seberapa ganasnya gerakan itu. Memanfaatkan ketegangan lawan, dia dengan panik melancarkan serangkaian serangan lutut ke seranggan musuh. Dek, minus 78. Minus 81, minus 84. 2 benda berbentuk bola memantul naik turun. Maaf bro, aku bisa merasakan kesedihanmu. Dan aku tidak mendesain rompi anti peluru agar tidak melindungi dari peluru. Kesehatan musuh terkuras seperti air. Lengan mekanik Han Xiao melancarkan serangan siku terakhir, menghancurkan tenggorokan musuh yang rapuh. Agen Night Owl roboh lemas, mengeluarkan bau busuk. Diperkirakan sengkangnya bercampur warna putih, kuning, dan merah. Sebelum Han Xiao sempat merasa senang, rasa sakit tiba-tiba menusuk punggungnya. Dia cepat-cepat berbaring, menyeret mayat itu ke belakang pohon terdekat. Anda terkena tembakan senapan sniper SWP dari belakang. Anda menerima 68 kerusakan. Anda telah tertembak oleh senjata kaliber besar dan sekarang mengalami pendarahan sedang, kehilangan 3 poin kesehatan per detik selama 15 detik. Segera balut luka Anda. Dengan musuh-musuh yang kuat di sekelilingnya, tidak ada waktu untuk membalut luka. Wajah Han Xiao memucat karena kesakitan, tembakan itu telah mengurangi sebagian besar kesehatannya, serangannya terlalu kuat. Sial, 5 agen Night Owl yang tersisa jelas-jelas marah atas serangan kejam Han Xiao terhadap rekannya. Mereka dengan cepat mengepung dan mendekat, senjata mereka menyemburkan api untuk mempertahankan tembakan penekan, membuat serpihan kayu berterbangan kemana-mana. Han Xiao bahkan tidak bisa mengintip keluar. Han Xiao menjarah semua perlengkapan agen Night Owl dari tubuhnya, dengan cepat mengenakan rompi anti peluru, yang seharusnya bisa melindunginya dari 1 atau 2 peluru. Temuan penting adalah 3 granat fragmentasi tipe G, yang merupakan barang berharga. Dia melemparkan 1 granat ke samping. Ledakan, sepertinya itu terdengar, dan musuh buru-buru mencari perlindungan, menghentikan tembakan gencar yang mencekik secara tiba-tiba. Tembak aku, kata Han Xiao dengan kesal, lalu melepaskan tembakan lagi. Agen kelima Night Owl yang tadinya berusaha bangkit kembali berbaring. Lagi, sebuah benda gelap ketiga dilemparkan. Kelima pria itu secara mendasar tergeletak, menunggu 2 detik, tetapi ternyata benda itu tidak meledak. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka menyadari bahwa itu bukanlah granat yang sama sekali,
melainkan jelas sebuah batu. Kelima pria itu segera menyadari bahwa mereka telah ditipu. Pada saat itu, Han Xiao memanfaatkan kesempatan untuk menarik keluar, mengacungkan senapan mesin ringan dan menembak dengan cepat, sama sekali mengabaikan laras yang terlalu panas. Dia membekukan magasin hampir seketika, mengubah seorang agen Night Owl yang berada di rumput menjadi seperti saringan. Han Xiao membuang senapan mesinnya, memutar ulang, dan menembakkan granat lagi, yang sekali lagi menghentikan 4 orang yang tersisa untuk melawan balik. Kali ini dia menerkam dan menjatuhkan agen Night Owl dari arah lain. Namun, kali ini dia tidak tanpa luka. Silver Knife menembak di tengah kekacauan dan menembakkan mesin mengenai betisnya, menyebabkan dia terluka lagi. Han Xiao menggertakkan giginya, betisnya yang cedera mempengaruhi kecepatan geraknya. Dia berjuang untuk menyeret agen Night Owl yang telah dia serang ke belakang pohon dan dengan cepat menghajar agen itu hingga terbunuh. Dengan kemampuan pertarungannya yang telah ditingkatkan, agen-agen Night Owl ini bukanlah tandingannya dalam pertarungan jarak dekat. Hanya 3 musuh yang tersisa. Kesehatannya tinggal setengah. Menghadapi situasi kritis seperti itu, Han Xiao menjadi lebih tenang, dengan cepat mempertimbangkan dan mengesampingkan taktik satu persatu. Sebagai seorang veteran dalam meningkatkan level kekuatan, dia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan memahami dirinya sendiri serta musuh-musuhnya. Panik tidak ada gunanya kapanpun. Jika aku tidak salah, musuh akan menjadi target selanjutnya. Mata Han Xiao memperkenalkan tajam, menyadari ada sesuatu yang salah. Memucat wajah Silver Knife. Awalnya dia mengira termasuk subjek percobaan itu, tidak pernah menyangka bahwa setengah dari anak buahnya akan terbunuh. Dia meninggalkan sikap meremehkannya dan kehilangan kesabarannya sambil berteriak, "Ledakan!" Dia, 3 orang yang tersisa secara bersamaan menggunakan granat, yang terbang dalam lengkungan anggun dan mendarat di belakang pohon tempat Han Xiao bersembunyi. Ledakan, kobaran api yang membesar, ledakan yang memekakkan telinga, debu yang mengepul. Ketika semua itu berakhir, keheningan kembali. Apakah dia sudah meninggal? Aku tidak tahu. Silver Knife mencengkeram, membuat gerakan tangan taktis untuk bergerak maju, dan mereka bertiga berjongkok dan perlahan bergerak menuju radius ledakan, dengan waspada dan siaga. Di balik pohon itu, sesosok mayat hangus bergerak tak bergerak di tanah, mengeluarkan asap putih. Dari seragamnya yang compang camping, dapat dikenal sebagai Zero. Akhirnya berhasil membunuh. Seorang agen menghela napas lega. Tidak, mata Silver Knife membelalak, dan dia dengan cepat bersandar ke belakang sambil berteriak, "Berbaringlah segera." Bab 12 Identitas Tubuh Asli. Sebelum kedua rekan Silver Knife sempat bereaksi, sebuah peluru berputar ditembakkan dari hutan terdekat, tepat mengenai 3 granat yang tersembunyi di bawah tangan mayat itu. Perkenalan dari jarak sedekat itu langsung melukai kedua agen Night Owl dengan beberapa luka akibat granat, dan kobaran api yang menyilaukan tiba-tiba melengulf mereka. Kamu memberikan 60 poin kerusakan ledakan pada musuh. X8. Kamu membunuh agen Night Owl. Dapatkan 1500 poin pengalaman X2. Rumput berdesir saat Han Xiao berdiri. Ia tampak tertidur, sebagian tubuhnya hangus hitam, hanya tersisa 50 titik kesehatan dan masih berdarah. Staminanya juga hampir habis. Hidupnya seperti nyala lilin yang berkedip-kedip tertiup angin, yang bisa padam kapan saja. Pandangannya kabur, dan kelelahan menerjangnya seperti gelombang pasang. Ia memaksa dirinya untuk tetap terjaga. Han Xiao menggunakan mayat agen Night Owl yang telah ia bunuh sebagai perisai manusia untuk bertahan dari bombardir granat. Sambil menahan rasa sakit, ia menutupi tubuhnya dengan pakaiannya sendiri, memasang jebakan dengan 3 granat yang baru saja direbutnya, lalu buru-buru bersembunyi di semak-semak, menahan napas seperti seorang pemburu. Hanya Silver Knife yang menyadari masalah tersebut dan lolos tanpa terluka. Darah terlihat. Han Xiao dalam kondisi sangat buruk, tangan dan kakinya gemetar tak terkendali. Musuh terakhir berada dalam kondisi sempurna. Dia segera menyadari bahwa dia tidak boleh memberi musuh kesempatan untuk menciptakan jarak. Saat Silver Knife bangkit, bayangan hitam berlumuran darah melesat di depannya. "Kau sedang mencari kematian." Silver Knife meraung marah, menarik belatinya dari pinggang dan menusuknya ke depan dengan ganas. Lampu sorot pesawat mengeluarkan hutan, dan helikopter Black Harrier turun menggunakan tangga tali. Hela menuruni tangga dan mendarat di tanah. Area di bawah kakinya dipenuhi lubang peluru dan bekas hangus akibat ledakan, yang jelas menunjukkan bahwa pertempuran telah terjadi.
Tim pertama yang terdiri dari subjek uji yang tiba mengumpulkan bercak darah yang tersebar di seluruh area. Nomor 1, dengan wajah pucat pasi, tinju dan tetap diam. Hela menatap 6 mayat yang berjejer di depannya, wajahnya dipenuhi ketersenjingan. Regu burung hantu malam ketiga, musnah. Zero telah menghilang tanpa jejak. Hasilnya sungguh luar biasa. Hela termenung selama beberapa menit. Mayat-mayat itu bisa berbicara. Hela berjongkok untuk mengamati mereka. 2 di antaranya tewas akibat ledakan, 1 ditembak, dan 3 tewas dalam pertempuran jarak dekat. Kacamata Silver Knife hancur berkeping-keping, dan serpihannya tertanam di bola matanya. Kematiannya mengerikan. Dia mengulurkan tangan dan mencubit mayat Silver Knife. Rasanya lembut dan lembek. Sebagian besar tulangnya patah, terutama panggul dan alat kelaminnya, yang hancur berkeping-keping. Luka-luka ini jelas menunjukkan bahwa dia dipukuli sampai mati dari jarak dekat oleh seorang petarung yang terampil. Itu tidak terlihat seperti sesuatu yang akan dilakukan Zero. Dia paling tahu kemampuan pertarungan jarak dekat Han Xiao. Dia hanya sedikit lebih baik dari orang biasa, tidak, bahkan belum tentu lebih kuat. Keterampilan tidak berkelahi bisa dipelajari dengan cepat. Agen khusus ini semuanya adalah prajurit yang telah berlatih selama lebih dari 1 dekade, dan pasukan burung hantu malam bahkan lebih elit lagi. Apalagi jika Han Xiao menyembunyikan kekuatannya, dia hanya berlatih paling lama setengah tahun. Jika fakta-fakta itu tidak ada di dekatnya, Hela tidak akan pernah mempercayainya. Mungkinkah dia, seperti aku, telah membangkitkan kekuatan super? Hela merasakan penyesalan, seandainya dia lebih memperhatikan Han Xiao, dia mungkin akan menyadari ada sesuatu yang tidak jauh lebih awal. Saat Zero melarikan diri, Hela tidak berada di markas, yang membuatnya kecewa. Jika ada di sana, dia yakin bisa mengalahkan Zero dengan pasti. Apakah itu hanya keberuntungan, atau Zero memanfaatkan kesempatan itu? Semua peralatan pasukan burung hantu malam telah hilang, tetapi kami menemukannya. Seorang agen berjalan mendekat sambil membawa lengan robot bersenjata ringan, yang kini berlumuran darah. Sebuah belati tertancap di antara roda gigi, menusuk mesin, dan belati itu patah. Tarik kembali ucapanmu. ... Sehari kemudian, sejumlah besar orang dari organisasi Sprout tiba di markas, mengambil rekaman pengawasan yang masih utuh, dan mengumpulkan petunjuk. Pemimpinnya sendiri bahkan datang. Pemimpin organisasi Sprout mengenakan mantel panjang hitam, topeng hitam, dan sarung tangan hitam, benar-benar tertutup dan begitu gelap sehingga dia tampak seperti baru saja keluar dari lokasi syuting Detektif XX. Bahkan di dalam organisasi itu sendiri, tidak lebih dari 5 orang yang mengetahui wajah asli pemimpinnya. Bagaimana dengan Zero? Tanya pemimpin itu singkat. Kita kehilangan mereka. Nomor 1 menggertakkan giginya. Seandainya aku punya sedikit lebih banyak waktu. Pemimpin itu tiba-tiba mengangkat telapak tangan, sebuah isyarat yang menunjukkan ketidaksabaran dan kemarahan, dan nomor 1 tidak punya pilihan selain diam karena kecewa. Sang pemimpin sangat marah. Beberapa hari yang lalu, Zero hanyalah pion yang tidak berguna di matanya. Namun, tidak lama kemudian, pion ini menyebabkan kerugian besar baginya dan berhasil melarikan diri, membuktikan bahwa dia telah salah menilai Zero. Seorang subjek percobaan yang gagal, membunuh 30 penjaga bersenjata, menghancurkan data eksperimen, menelepon seluruh pasukan elit Night Owl, menyebabkan aku kehilangan Lin Weixian, dan masih berhasil melarikan diri. Apakah aku sedang mendengarkan dongeng? Kelompok itu saling memandang dengan kebingungan. Pemimpin itu berkata dengan dingin, aku ingin tahu kapan Zero mulai menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Dan mengapa dia memiliki kemampuan bertarung seperti itu? Para peneliti dengan cepat berkata, kami mempelajari rekaman pengawasan yang disimpan selama 6 bulan terakhir dan sampai pada beberapa kesimpulan. Menjelaskan, pola perilaku Zero berubah secara signifikan sebelum dan sesudah eksperimen. Menurut laporan yang diberikan oleh tim yang menangkap bahan baku manusia, nama asli Zero adalah Xiao Han, putra ketiga dari wakil komandan keluarga Ofmera. Semua orang terkejut. Keluarga Ofmera, keluarga panglima perang terkenal dan sekutu kerajaan Tailius. Subjek manusia yang digunakan dalam eksperimen organisasi tersebut sebagian besar adalah tahanan dan pengembara di alam pembohong, jadi bagaimana mereka bisa menangkap seseorang dengan latar belakang yang berpengaruh? Sang pemimpin berseru kaget, anak dari wakil komandan Ofmera. Apa yang terjadi? Menurut penyelidikan kami, Xiao Han adalah putra paling biasa dari wakil komandan Ofmera.
Dia belum memperkuat kekuatan dan memiliki keterampilan kepemimpinan yang luar biasa. Dia juga sangat lemah keinginannya. Para peneliti meninjau laporan tersebut. Kami menemukan Xiao Han, nyaris tak bernyawa, di antara mayat-mayat di medan perang. Menurut penyelidikan kami, Xiao Han bersama tim kakak laki-lakinya, Xiao Hai, mengawal sejumlah perbekalan, ketika mereka diserang di tengah jalan. Berlangsung. Saat itu, Xiao Hai adalah komandan tim. Target penyerang bukanlah perbekalan, melainkan untuk membunuh Xiao Hai. Xiao Hai adalah bintang yang sedang naik daun di keluarga Overmera. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, dia akan mewarisi posisi wakil komandan Overmera. Menurut informan kami percaya bahwa serangan ini adalah akibat dari perebutan kekuasaan internal. Penyebabnya adalah seseorang ingin menyingkirkan posisi pewaris wakil. Xiao Hai memaksa Xiao Han untuk mengganti pakaiannya sebagai umpan, dan mereka melarikan diri ke arah yang berbeda. Pada akhirnya, Xiao Han terkena ledakan, sementara Xiao Hai berhasil lolos dengan selamat. Pemimpin itu mengerutkan kening, bagaimana informan kita bisa tahu begitu banyak. Yah, Xiao Hai tidak menyembunyikan informasi detail apapun, termasuk pemaksaannya terhadap Xiao Han. Dia tidak takut. Kematian Xiao Han tidak menimbulkan ketidakpuasan di antara anggota keluarganya terhadap Xiao Hai. Wakil pemimpin keluarga Overmera berkata, selama Xiao Hai aman, itu sudah cukup. Seperti yang Anda ketahui, keluarga Overmera menghargai kekuatan, dan posisi Xiao Han dalam keluarga tidak terlalu penting. Saudara-saudaranya tampaknya sama sekali tidak peduli dengan kematian. Setelah itu, kami secara tidak sengaja menemukan bahwa Xiao Han belum sepenuhnya mati. Hidup atau mati pemilik aslinya bagaikan riak kecil, tidak ada yang peduli tentang itu. Di mata keluarga Overmera, menukar putra bungsu yang tidak kompeten dengan kelangsungan hidup pewaris yang unggul adalah harga yang dapat diterima, karena manfaatnya lebih besar daripada emosi yang terlibat. Han Xiao tidak memiliki ingatan ini. Ketika dia bereinkarnasi, ingatan pemilik aslinya telah dihapus secara paksa oleh organisasi Sprout. Pemimpin itu mencibir, kelemahan adalah dosa asal. Orang yang tidak kompeten tidak layak dikasihani. Saya ingin tahu apa yang terjadi sekarang. Para peneliti mengatakan, kami menyimpulkan bahwa eksperimen Valkyrie menghasilkan obat pada Zero, dan efeknya mungkin di luar imajinasi kita. Dia tidak hanya memperoleh bakat mekanik, tetapi juga IQ yang luar biasa. Fakta bahwa dia tampak tidak berbahaya selama 6 bulan setelah eksperimen 0 menunjukkan kemungkinan 90% itu adalah tipuan. Dia mulai merencanakan pengungsinya 6 bulan yang lalu. Hela tak kuasa menahan diri untuk menyela, maksudmu, cuci otak tidak berhasil. Seolah memang begitu. Hela tampak kesal. Para peneliti melanjutkan, mengapa subjek manusia yang ingatan masa lalunya telah dihapus tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda perlawanan dan keinginan untuk melarikan diri. Hanya ada satu kemungkinan, eksperimen tersebut membantu mendapatkan kembali ingatannya. Namun, menurut penyelidikan, Zero tidak memiliki kemampuan luar biasa sebelumnya. Kecerdikan dan kelicikannya menunjukkan bahwa dia tidak hanya mendapatkan kembali ingatannya tetapi juga membangkitkan beberapa sifat kepribadian yang aneh. Ini adalah penjelasan yang paling masuk akal. Memungkinkan kau menjamin itu? Tanya pemimpin itu dengan dingin. Tidak, para peneliti merasakan kekecewaan yang mendalam. Siapa yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Zero? Ini hanyalah dugaan yang paling masuk akal. Nomor 1 tak kuasa menahan diri untuk berkata, mungkinkah ini karena keberuntungan? Pemimpin itu memandang seolah-olah dia orang bodoh. Jika Anda bisa meniru rekor Zero hanya dengan keberuntungan, Anda bisa mendapatkan pemimpin ini, oke. Ngomong-ngomong, para penjaga membawa kembali lengan robot eksoskeleton yang digunakan Zero. Peneliti itu mengeluarkan laporan dan berseru, meskipun teknologinya sangat kejam, namun sangat inovatif. Diperkirakan sebagian besar kekuatan tempur Zero berasal dari mesin ini. Departemen Pengembangan Senjata dengan senang hati akan meniru dan memperbaikinya. Tentu saja, ini akan membutuhkan banyak uang, dan Departemen Senjata telah meminta bantuan. Akhirnya, kabar baik, dan suasana hati sang pemimpin sedikit membaik. Uang bukanlah masalah, asalkan mereka bisa menyediakan produk jadi. Para peneliti mengangguk dan kembali ke topik semula, terlepas dari pemikiran, Zero telah bertahan dan teliti selama setengah tahun, dan ditambah dengan bakat mekanik serta kemampuan bertarung yang telah ia tunjukkan, ia tidak diragukan lagi adalah orang yang teliti dan sangat berbahaya. Semua orang merasakan merinding.
Zero adalah kasus eksperimental khusus dengan nilai penelitian yang tinggi. Jika kita bisa mendapatkan tubuhnya, meskipun dia sudah meninggal, kita dapat meningkatkan lebih banyak data eksperimental. Saat meninjau rekaman pengawasan lama, penyamaran Zero selama 6 bulan dan kesabarannya yang luar biasa sangat mengerikan. Semua peneliti merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi pada saat yang sama, masing-masing dari mereka mengembangkan keinginan yang kuat untuk mempelajari Han Xiao. Ketika nomor 1 menyadari kerinduan di mata para peneliti, wajahnya langsung berubah muram. Hal yang paling tidak bisa dia toleransi adalah kalah dari Zero. Sejak lahir, nomor 1 mengetahui bahwa dia adalah subjek percobaan kedua, dan bahwa ada orang lain yang nama kodenya mendahului dirinya. Oleh karena itu, dia selalu menganggap Han Xiao sebagai musuh khayalannya. Tepat ketika dia mengira telah berhasil mengalahkan Han Xiao, kenyataan memberinya pelajaran pahit. Sang pemimpin teringat sesuatu, baiklah, sebelum kita menemukan bahaya tersembunyi dari serum Valkyrie, kita harus menghentikan semua eksperimen dan memberikan semua subjek uji yang ada putaran pencucian otak lagi. Aku tidak ingin Zero lain lahir. Mata nomor 1 dipenuhi amarah, merasa kesetiaannya telah dihina, dan dia berteriak, saya bersedia memimpin tim untuk memburu nomor 0. Pemimpin itu meliriknya, menaruh harapan besar pada tim eksperimen, dan perlahan bertanya, apakah kalian menyukainya? Aku jamin akan menyelesaikan misi ini. Merasakan perhatian sang pemimpin, nomor 1 dipenuhi semangat juang dan dengan lantang menyatakan komitmennya. Baiklah, kembalikan Zero aku, hidup atau mati. Bab 13 Gang Sang Pengembara. Sinar matahari menembus pepohonan, menciptakan bayangan berbintik-bintik di tanah. Sebuah tangan menyingkirkan semak-semak, menampilkan wajah yang tampak lelah. 7 hari telah berlalu sejak Han Xiao melarikan diri. Dia telah hidup di hutan selama 7 hari, dan kehabisan ransum militer dan air bersih. Yang tersisa di ranselnya hanyalah tumpukan peralatan yang dia sangkal dari pasukan burung hantu malam. Dia mengorbankan lengan berkekuatan lapis baja ringannya untuk menghalangi belati Silver Knife. Apa yang terjadi selanjutnya sudah dapat diprediksi. Bahkan dengan sisa kesehatan yang sangat sedikit, dia dapat dengan mudah mengalahkan Silver Knife, yang tidak mahir dalam pertarungan jarak dekat. Bagaimana mungkin seekor naga yang menyerang seperti itu bisa kalah? Bahkan penyembuh paling mematikan pun tidak mungkin kalah. Bagaimanapun, dia punya cetak biru dan bahan untuk membangun kembali peralatan itu, jadi dia sama sekali tidak peduli. Sudah terlalu umum bagi mekanik untuk merusak peralatan mereka dalam pertempuran. Kondisi medis di hutan sangat buruk, tetapi sekejap, staminanya cukup tinggi sehingga dia tidak perlu khawatir lukanya terinfeksi. Dia hanya perlu menahan rasa sakit untuk mengeluarkan peluru, dan lukanya akan perlahan sembuh. Luka akibat tembakan senapan sniper agak merepotkan, karena peluru itu tersangkut di celah antara tulang belikatnya. Han Xiao membutuhkan waktu setengah jam untuk memulihkan rasa sakit akibat mengeluarkan peluru. Bayangan tuan kedua yang mengikis tulangnya untuk menyembuhkan luka sambil membaca catatan musim semi dan musim gugur, tampak sangat tidak sesuai dengan keadaan Han Xiao. Keberuntungan menyertainya sepanjang perjalanan, dan dia tidak bertemu dengan binatang buas yang ganas. Beberapa kelinci bertelinga panjang yang berhasil dia temui berakhir di berkelimpahan. Binatang-binatang di Aquamarine sangat ganas, termasuk beberapa makhluk cerdas yang secara historis telah menyerang kota berkali-kali. Beberapa binatang buas yang kuat, seperti gajah paus amfibi, memiliki panjang, lebar, dan tinggi puluhan meter, kebal terhadap senjata api dan bahkan dapat menghancurkan sebuah kota seorang diri. Meskipun Han Xiao mengingat peta bintang Aquamarine, dia tidak tahu di mana dia berada. Dia hanya bisa berlari ke arah matahari terbit seperti kuafu. Di malam hari, dia tidur di atas pohon dan dibangunkan oleh serangga 7 atau 8 kali setiap malam, bahkan lebih sering dari siang hari. Dia sangat menyadari bahwa nyamuk adalah makhluk yang paling menyebalkan di dunia, tanpa kecuali. Kapan akhirnya kita bisa meninggalkan hutan ini? Han Xiao engah. Pada saat itu, sebuah kedatangan muncul di kedamaian. Pagar dan duri berbentuk aneh yang terbuat dari kayu, semen, dan besi bekas merupakan tindakan pengamanan sederhana. Ada puluhan tenda dari kain flanel di perkemahan itu, dan kepulan asap naik dari dalamnya. Jelas itu adalah pemukiman nomaden yang sangat umum di Aquamarine. Han Xiao sangat gembira, karena dia sangat membutuhkan persediaan. Setelah berjalan beberapa puluh meter ke depan, ekspresi Han Xiao tiba-tiba berubah, dan dia segera mundur.
Debu beterbangan di depannya, dan tiba-tiba sebuah jaring besar dengan tali tebal muncul, jaringnya disatukan oleh lembaran logam tipis. Itu adalah jebakan jaring pisau yang berbahaya. Untungnya, dia bereaksi cepat, atau dia akan penuh dengan lubang. Pria itu benar-benar berhasil menghindarinya. Seorang pemuda berambut panjang muncul dari balik pohon, mengenakan pakaian pengembara yang terbuat dari berbagai kulit binatang. Dia menatap Han Xiao dengan penuh kebencian, mengarahkan senapan rakitan ke kepala Han Xiao, dan dengan angkuh berkata, "Berhenti. Jangan bergerak." Pemuda itu jelas merupakan penduduk pemukiman tersebut. Karena tidak ingin menimbulkan konflik, Han Xiao mengangkat tangannya dan berkata, "Saya hanya lewat." Hanya lewat saja. Pemuda berambut panjang itu memperhatikan tas Han Xiao yang menggembung dan langsung ditipu oleh uang yang ada di dalamnya, matanya berbinar-binar penuh keserakahan. "Apa isi tasmu? Keluarkan semuanya." Melihat ini, Han Xiao menghela napas dalam hati. Dia menyadari mereka mungkin telah tenggelam. Tak heran jebakan jaring pisau itu sebesar tubuh manusia, jebakan itu digunakan untuk menangkap manusia. Di masa-masa kacau, nyawa manusia sama murahnya dengan rumput. Sebagian besar pengembara adalah orang-orang dari kerajaan yang runtuh yang menolak bergabung dengan 6 kerajaan. Lingkungan pembohong yang keras telah menumbuhkan sifat serakah mereka yang seperti hiena, dan pembunuhan serta memuat sumber daya adalah hal yang terlalu umum. "Apa kau tuli? Berikan barang itu padaku." Pemuda berambut panjang itu mengumpat sambil mendekat, menekan senapan rakitan keras-keras ke dahi Han Xiao. Ranselnya penuh dengan senjata dan amunisi, dan itu adalah perlengkapan standar dari organisasi germinasi. Bagaimana mungkin dia memamerkannya? Han Xiao tetap tidak terpengaruh. "Tidak mengerti apa yang kukatakan. Percaya atau tidak, akan kuhajar kau sekarang juga." Pemuda berambut panjang itu menarik baut pistolnya, tampak garang dan mengancam. Tepat pada saat itu, Han Xiao bergerak cepat, memukul dada pemuda berambut panjang itu dengan keras menggunakan sikunya. Pemuda itu menjerit dan terlempar ke belakang, sementara Han Xiao merebut senapan rakitan itu dengan tangan lainnya. "Sial, kita bertemu lawan yang tangguh." Pemuda berambut panjang itu memegangi dadanya, panik, dan mulai mundur dengan keempat anggota tubuhnya, tidak menginginkan apapun kecuali sejauh mungkin dari pria kejam ini. Han Xiao melepaskan jebakan jaring pisau, menarik tali tebal, mengikat pemuda berambut panjang yang mengerang itu ke sebuah pohon, mengambil senapan rakitan, dan memeriksanya. Senjata ini dibuat secara kasar, larasnya bengkok, dan pasti akan meledak jika ditembakkan. Menggunakan sesuatu seperti ini untuk meyakinkan seseorang dengan sungguh-sungguh. Tapi ini juga membuktikan bahwa pemuda ini belum pernah membunuh siapapun, dia hanya menyampaikan. Melihat Han Xiao mengambil pistol, pemuda berambut panjang itu panik dan buru-buru memohon ampun, "Kakak, aku buta dan tidak menyadari kebesaranmu. Mohon maafkan aku." Han Xiao menutupi kepalanya dan menuntut, "Kau baru menyadari kesalahanmu sekarang." Pemuda berambut panjang itu, yang tidak punya pendirian, buru-buru berkata, "Salah, salah. Di mana letak kesalahan kita?" Pemuda berambut panjang itu ragu sejenak, lalu bertanya dengan hati-hati, "Membolehkan saya membawa senjata tambahan?" Han Xiao tertawa kesal, "Kau memang pandai merayu. Kumohon berbaik hati dan biarkan aku pergi," kata pemuda berambut panjang itu dengan wajah sedih. "Pergi sana, kentutku tidak sebesar kentutmu." Han Xiao mengangkat gagang pistolnya dan memukul pemuda berambut panjang hingga pingsan. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pria ini adalah penduduk dan perlu memasuki pemukiman untuk membeli makanan dan udara. Dia tidak ingin membunuh seseorang dan menyebabkan kejadian yang lebih besar, jadi dia tidak punya pilihan selain mengikatnya dan memukulnya hingga pingsan. "Anggap saja dirimu beruntung," gumam Han Xiao. Setelah berjalan selama setengah jam, Han Xiao akhirnya memasuki pemukiman nomaden, di mana semua penduduk memandangnya dengan waspada. Lingkungan alam pembohong berbahaya, dan para pengembara di alam pembohong cenderung berkelompok dan mengucilkan orang luar. Meskipun orang luar jarang ditemukan, hal itu pernah terjadi sebelumnya, jadi Han Xiao tidak dikelilingi orang seperti monyet di kebun binatang. Gaya hidup para pengembara di alam pembohong mirip dengan gaya hidup kaum Gypsy yang sering bermigrasi. Di samping setiap tenda, terdapat sebuah truk pikap kecil yang menutupi kain penutup debu. Truk-truk pikap ini sebagian besar merupakan kendaraan yang dimodifikasi, berkarat, dan beberapa bahkan tidak memiliki bak, dengan kerangkanya terbuka ke udara.
Setiap truk pickup mewakili sebuah keluarga. Permukiman ini tidak besar, hanya terdiri dari beberapa lusin keluarga, tetapi kecil namun lengkap. Han Xiao berhasil menemukan pasar, tempat seorang pria kulit putih berjenggot berjualan di atas bak truk pickup. Orang luar, pedagang berjenggot itu melirik Han Xiao dengan dingin. Apakah kamu tahu peraturan di sini? Aturan apa? Kami hanya menerima barter. Bagus sekali, saya tidak punya uang sepeser pun. Aku butuh peta, 3 ember air, dan 5 kilogram makanan, daging kering atau roti pun boleh. Han Xiao mengeluarkan seikat peluru dari tasnya. Aku ingin menggunakan ini untuk membayar. Amunisi. Mata pedagang berjenggot itu berbinar, dan tanpa sadar ia melirik ransel Han Xiao yang menggembung, dengan ekspresi serakah di wajahnya. Amunisi adalah mata uang yang berharga di alam pembohong. Semua pengembara membutuhkan peluru. Proses pembuatan peluru jauh lebih rumit daripada pembuatan senjata rakitan. Apalagi jika sekelompok kecil pengembara dapat memproduksi amunisi, kapasitas produksinya sangat rendah. Setiap tembakan yang mengurangi persediaan sebanyak 150 peluru, kata pengusaha berjenggot itu. Wajah Han Xiao memerah. Kau meminta harga yang terlalu tinggi. Yang dia inginkan hanyalah persediaan sehari-hari, yang harganya tidak lebih dari 100 yuan di pasaran. Bahkan dengan mempertimbangkan kelangkaan sumber daya di alam liar, premi tidak boleh melebihi 500%. Dan pelurunya, setiap butir harganya setidaknya 3 yuan, dan itu untuk peluru buatan sendiri dengan kualitas terendah. Setiap peluru kuningan yang diberikan Han Xiao adalah amunisi berkualitas tinggi yang diproduksi massal dengan selongsong yang mengkilap, baru, dan indah. 10 yuan tidak akan dianggap mahal. 150 butir peluru setidaknya bernilai 1.500 yuan. Han Xiao hanya membawa 300 butir peluru, dan ini setengah dari miliknya. Dia jelas-jelas menipu Han Xiao. Jika kamu memang mampu, jangan percaya. Pria berjenggot itu dengan tenang menundukkan kepala dan mengikir kukunya, tampak seolah-olah dia sedang memegang kendali. Bab 14 Era Lama dan Era Baru. Persediaan sangat penting baginya. Han Xiao menghela nafas, menghitung 150 butir peluru, dan ingin membayar. Pria berjenggot itu mengacungkan jempol dan menaikkan harga, 118 peluru. Mata Han Xiao berkilat penuh amarah. Dasar mencari keuntungan sialan. Kau mencoba menaikkan harga siapa di tempat. Kau tidak akan punya pun untuk dimanfaatkan jika aku punya bayi. Melihat itu, pria berjenggot itu berseru dengan berlebihan, astaga, memunculkanmu menakutkan. Kau mau membunuhku? Cepat kemari, ada yang mau membunuhku. Begitu dia mengatakan itu, puluhan pengembara berkumpul di sekitarnya, beberapa bahkan mengambil senjata seperti linggis dan batang besi, melihatnya dengan mengancam. Di wilayah kami, berani-beraninya kau membuat masalah. Baiklah, kau hebat, 180 peluru, itu harganya. Kau beruntung jika bisa terus seperti ini. Han Xiao sangat marah hingga giginya terasa gatal. Karena tidak ingin menimbulkan masalah lebih lanjut, ia melepaskan kata-kata itu dengan gigi terkatup dan melemparkan peluru-peluru itu ke tanah. Pria berjenggot itu tersenyum puas dan menyuruh anak buahnya membawakan barang-barang itu, lalu menyerahkannya kepada Han Xiao. Setelah memastikan bahwa peta dan perbekalan sudah benar, Han Xiao mengacungkan jari tengah kepada pria berjenggot itu, karena tidak ingin tinggal sedetik pun lebih lama, lalu berbalik untuk pergi. Pada saat itu, pedagang berjenggot itu kembali berbicara, "Hei, apakah kamu ingin keluar dari hutan ini? Ada masalah apa?" Han Xiao berhenti dan berkata dengan kesal, "Saya punya truk pickup tua, apakah Anda mau?" Kata pria berjanggut itu dengan santai, seolah-olah kejadian yang tidak menyenangkan sebelumnya tidak pernah terjadi. "Aku tidak mampu membayar harga yang kau tawarkan," jawab Han Xiao. "Kau mampu membayarnya." Pria berjenggot itu menunjuk ransel Han Xiao. "Dengan begitu banyak peluru, kamu pasti membawa banyak senjata. Gunakan senjata-senjata itu untuk membayar." Senjata api berkualitas tinggi sangat dicari oleh para pengembara, yang umumnya bergantung pada berburu untuk mendapatkan makanan, dan memiliki senjata yang bagus berarti memiliki satu pemburu lagi. Tas Han Xiao penuh dengan perlengkapan pasukan burung hantu malam, semuanya berkualitas sangat tinggi, termasuk barang-barang yang banyak dicari seperti senapan sniper dan rompi anti peluru. Itu lebih dari cukup untuk ditukar dengan truk pickup tua, tetapi dia meyakinkan kepala dan menolak saran pria berjenggot itu. Jejak mengemudi di hutan terlalu mencolok,
pada dasarnya seperti menunjuk jari ke pengejar Anda dan berkata, "Lihat. Ini jalan yang saya lalui. Jika Anda tidak ingin berpacu dengan helikopter, lebih baik berjalan kaki." Selain itu, ia memiliki pertimbangan lain, senjata api ini adalah senjata standar organisasi tersebut. Jika sebuah organisasi dari organisasi itu datang ke pemukiman ini dan menemukan senjata standar organisasi, pemukiman itu akan dihancurkan. Menjual senjata-senjata ini sama saja dengan pembunuhan tidak langsung, dan akan meninggalkan jejak perjalanannya, sehingga memungkinkannya untuk lolos dari kejaran. Meskipun Han Xiao baru saja ditipu oleh seorang pengusaha, dia tidak sekejam itu hingga bertindak sebete itu. Pria berjenggot itu masih enggan menyerah dan ingin menyampaikan beberapa promosi penjualan lagi ketika sebuah suara menggelegar tiba-tiba terdengar dari samping. "Kilo, kamu memperdayai orang luar lagi." Seorang pria bertubuh tegap yang mengenakan pakaian berburu dari kulit binatang mendekat, dan kerumunan orang secara otomatis menyingkir saat dia lewat, yang jelas menunjukkan prestisenya yang tinggi dalam organisasi tersebut. Carol yang berjenggot tampak gelisah. "Hu Hongjun, aku akhirnya berhasil menutup kesepakatan, jangan ikut campur urusanku." Hu Hongjun merebut peluru dari tangan pria berjenggot itu dan menyerahkannya kepada Han Xiao, sambil berkata dengan murah hati, "Apa yang kau inginkan tidak terlalu berharga. Ini, ambillah, ini pelurumu." Han Xiao teringat sejenak, lalu dengan saksasama mengamati Hu Hongjun. Pria ini keturunan Asia, bertubuh tegap, rambut di pelipisnya sedikit beruban, matanya tajam, dan memiliki aura kepahlawanan. Tindakannya yang benar dengan mengembalikan peluru itu langsung memenangkan hati Han Xiao. "Hei, aku harus melakukan apa?" seru Kilo. Hu Hongjun bahkan tidak menoleh. "Ini hanya makanan, akan kukembalikan besok." Kilo sangat marah. Dia akhirnya membuka bisnisnya dan mulai menipu pelanggan, dan sekarang dia ditawari ketidakseimbangan yang adil. Apakah dia bahkan mengetahui apa itu bisnis? Hu Hongjun sangat ramah dan berkata, "Kau datang dari jauh, dan kau tampak lesu. Kau pasti belum terbiasa dengan kehidupan di hutan. Mengapa kau tidak menginap di rumahku malam ini dan melanjutkan perjalananmu besok?" Han Xiao ragu sejenak, lalu mengangguk setuju. Dia benar-benar ingin beristirahat, dan kesan pertamanya terhadap Hu Hongjun adalah bahwa dia adalah pria yang jujur dan murah hati, bukan orang jahat. Tentu saja, meskipun pihak lain memiliki niat buruk, Han Xiao tidak akan mundur. Keduanya pergi bersama, dan para penonton bubar, hanya menyisakan Carol yang berjanggut memukulnya karena frustrasi, terlalu marah untuk berbicara. Tidak ada yang bisa dia lakukan, Hu Hongjun adalah salah satu pemburu di pemukiman itu, dan semua orang bergantung padanya untuk berburu dan membawa pulang makanan. Selain itu, dia murah hati dan disukai banyak orang, dan Carol tidak berani menyakiti perasaannya. Hu Hongjun mengantar Han Xiao kembali ke tendanya, dan begitu dia membuka tirai dan masuk, dia berseru, "An, aku punya tamu. Siapkan makanan ekstra hari ini." "Baik," jawab seorang wanita. Han Xiao memasuki tenda dan melihat wanita bernama An. Penampilannya biasa saja dan ia mengenakan gaun sederhana. Han Xiao memperhatikan bahwa matanya tampak kosong, dan jelas ia buta. "Ini istri saya," kata Hu Hongjun sambil tersenyum. Lingkaran cahaya. Mendengar suara itu, An tersenyum ke arah Han Xiao, meraba-raba mencari panci, wajan, daging kering, dan sayuran pembohong, lalu meletakkan di atas tungku batu sederhana di tengah tenda untuk memasak. Karena pihak lain begitu antusias, Han Xiao tanpa basa-basi langsung duduk di tanah untuk menyatukan Hu Hongjun. Setelah berbincang-bincang, Han Xiao memastikan bahwa Hu Hongjun tidak memiliki motif tersembunyi dan hanya ramah, sehingga ia sedikit menurunkan kewaspadaannya. "Aku perhatikan tadi bahwa sebagian besar orang di pemukiman ini berkulit putih. Bagaimana kau bisa berakhir bersama mereka?" tanya Han Xiao. Spesies cerdas di planet Aquamarine adalah manusia yang terdiri dari 4 ras, hitam, putih, kuning, dan sanu. Semuanya adalah produk seleksi alam. Seperti yang dikatakan Darwin, seleksi alam memaksa kehidupan untuk tumbuh lebih kuat, semakin keras lingkungannya, semakin tangguh bentuk kehidupan tersebut. Orang sanu secara fisik lebih kuat dibandingkan orang hitam. Tidak ada alasan khusus. Selama perang, saya kebetulan bertemu dengan sekelompok pengembara ini. Seorang sedang sakit dan membutuhkan perawatan, jadi saya tinggal. Meskipun kami berasal dari negara yang berbeda dan ras yang berbeda, kami semua adalah penyintas dari era lama dan korban dari bangsa yang runtuh.
Tidak ada perbedaan antara kau dan aku. Kita hanya berada di perahu yang sama dan saling mendukung demi kehangatan. Hu Hongjun berkata sambil menghela napas. Planet Aquamarine awalnya memiliki ratusan negara. Setelah berhubungan dengan kekuatan antar bintang, mereka menyadari bahwa keberadaan begitu banyak negara di sebuah planet merupakan pemborosan sumber daya yang terbatas. Kurangnya persatuan akan menyebabkan gangguan internal yang tidak akan berkesudahan. Jika ini terus berlanjut, ketika sumber daya planet habis, peradaban akan terjebak di planet tersebut dan kehilangan kesempatan untuk menjelajah ke luar angkasa. Dengan demikian, berkat bantuan individu-individu tertentu, lingkungan sosial mengalami perubahan dramatis selama beberapa dekade. Melalui perang, negosiasi, dan tekanan ekonomi, baik damai maupun tidak, arus sejarah melanda negara-negara yang tersisa, akhirnya mengurangi jumlah menjadi hanya 6. Mereka yang kehilangan tanah airnya memilih untuk bergabung dengan 6 kerajaan, atau bergabung dengan para tunas, selebihnya menjadi pengembara. Dunia Aquamarine sedang mengalami transisi yang menyakitkan dari era lama ke era baru. Rakyat dari negara-negara yang telah dianeksasi, dihancurkan, dan terpecah belah tenggelam dalam kesedihan dan kekecewaan. Semua orang berharap negara mereka dapat bertahan. Namun, ketika roda sejarah merasa telah berhenti cukup lama dan perlu bergerak maju, beberapa hal yang tampaknya sangat penting hanya dapat menerima nasib yang ditinggalkan pada zamannya, menjadi hanya beberapa kata yang tersisa dalam buku sejarah. Sebagai contoh sederhana, ada gelombang PHK di awal tahun 1990-an, di mana banyak sekali sumber penghasilan hancur. Contoh lain adalah 5.000 tahun sejarah Tiongkok, di mana sistem pemerintahan, yang berlangsung selama ribuan tahun, tidak dihapuskan hingga berdirinya Republik Tiongkok. Sebelumnya, keberadaan kaisar dianggap sebagai hal yang wajar oleh semua orang. Contoh lain lagi adalah agama gelap di abad pertengahan barat. Kemajuan peradaban bagaikan sungai perkasa yang tak terbendung. Setiap orang, setiap peristiwa, dan bahkan setiap bangsa hanyalah endapan yang terbawa arus sungai. Individu dengan kekuasaan terbatas hanya dapat melampiaskan kesedihan mereka secara berani atau dalam protes, atau meratapi penghargaan yang diberikan pada masa lalu. Mereka yang lebih radikal menolak undangan dari warga negara dari 6 negara dan menjadi pengembara di alam pembohong, hidup bersama dalam kelompok-kelompok di alam bebas. Para pengembara ini mencakup 30% dari populasi planet ini. Sementara itu, beberapa prajurit yang pernah mengabdikan darah dan keringat. Mereka untuk negara melawan 6 kerajaan dengan tindakan yang lebih ekstrim. Organisasi Sprout adalah raksasa yang lahir di lingkungan sosial ini, dengan ideologi kesamaan 6 kerajaan dan berbagi kebencian bersama terhadap musuh. Organisasi ini adalah pemimpin dunia bawah yang tak terbantahkan. Mempertahankan status quo itu mudah, selalu reformasi disertai dengan penderitaan. Bahkan pengetahuan yang berlaku universal pun memiliki unsur-unsur keras kepala yang tidak mau diterima. Dibandingkan dengan kemajuan sosial, sebagian orang akan selalu memilih kepentingan pribadi, berpikir, apa peduliku dengan malapetaka setelah aku mati. Orang-orang ini sering memainkan peran perlawanan di jalan evolusi, karena kepentingan diri sendiri membawa manfaat nyata, sementara kebenaran hanyalah keyakinan yang abstrak. Orang yang benar-benar tidak mementingkan diri sendiri itu langka, jika tidak, ketidakmementingan diri tidak akan disebut sebagai pemeliharaan, dan tidak akan ada kebutuhan untuk penghargaan tahunan, menyentuh China, semuanya tentang memberitahu semua orang, lihat, masih ada orang baik di dunia, Anda harus belajar dari mereka dan menyelamatkan organisasi dari beberapa masalah. Hu Hongjun berkata, sejak pertempuran Andia, sejarah terbagi menjadi 2. Beberapa ribu tahun terakhir disebut era lama, sedangkan masa kini adalah era baru. Kadang-kadang saya berpikir, apa yang salah dengan kehidupan di masa lalu? Kehidupan di masa lalu damai dan stabil, tetapi perang dimulai karena apa yang disebut teori mengirimkan internal. Mengunduhnya mungkin lebih serius daripada mengirimkan internal itu sendiri. Selain itu, bahkan jika itu terjadi, hanya akan terjadi beberapa ratus tahun kemudian. Kita bisa menyelesaikan masalah-masalah itu hingga generasi mendatang untuk diselesaikan. Apa dengan kita? Han Xiao menghela napas. Bab 15 mencuri. Siapa yang tahu? Mungkin di mata kebanyakan orang, pergolakan batin itu seperti merebus katak dalam air suam-suam kuku, rasa sakit yang singkat dan tajam lebih buruk daripada rasa sakit yang berkepanjangan. Han Xiao mengangkat bahu. Pertempuran Andia adalah pertempuran terakhir dari perang yang panjang dan pertempuran kunci yang meletakkan dasar bagi Geju-Geju,
istilah yang merujuk pada lanskap politik dan struktur seluruh negara-negara yang berperang yang terdiri dari 6 negara. Andia adalah nama sebuah daratan tempat beberapa negara pernah berdiri. Ketika perang pecah, negara-negara dari benua lain tampaknya memiliki perjanjian tak tertulis untuk menjadikan Andia sebagai medan perang utama, mengendalikan perlindungan perang dan tidak ingin perang tersebut menghancurkan ekosistem planet ini. Banyak sekali rudal, tank, dan pesawat yang membombardir daratan tersebut, dan ratusan juta orang kehilangan nyawa mereka di Andia. Setelah perang, benua Andia menjadi tandus, gersang, dan porak-poranda. Sungai dan danau berbau busuk mayat, dan ladang serta pegunungan yang dikelilingi kabut tebal yang suram, menjadi zona mati. Sementara itu, keenam kerajaan tersebut menarik pasukan mereka begitu saja, meninggalkan kekacauan dan benar-benar meninggalkan Andia seperti bajingan tak berperasaan. Kini, populasi yang selamat di Andia sangat sedikit, dan semuanya menyimpan kebencian yang mendalam terhadap keenam kerajaan tersebut. Han Xiao memperhatikan kapalan di tangan Hu Hongjun. Kau dulunya seorang tentara, ya? Saya bertugas di militer selama lebih dari 10 tahun. Saya kira para prajurit dari negara yang jatuh akan memilih untuk bergabung dengan organisasi perkecambahan. Hu Hongjun menahannya dan berkata, tanah airku dianeksasi oleh Xinglong melalui negosiasi militer. Para pemimpin itu semua berkompromi. Menghidupi seorang prajurit sepertiku harus begitu bermusuhan. Meskipun aku tidak menyukai 6 kerajaan, aku menghargai perdamaian yang telah diraih dengan susah payah. Perang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan hampir berakhir, tetapi kemudian mengiat tiba-tiba muncul, slogan penggulingan 6 kerajaan dan menarik banyak tentara dari negara yang jatuh yang memiliki kebencian yang sama untuk ingin memulai perang lain. Sayang sekali, aku hanyalah orang kejam dan tidak memahami ideologi 6 kerajaan dan mengia. Saya tidak ingin terseret ke dalam perang lagi. Sebuah menyela, ya, perang memang terlalu kejam. Mataku dibutakan oleh granat kejut yang tiba-tiba meledak. Hu Tua membawaku berkeliling sampai akhirnya kami menetap. Meskipun hidup sebagai pengembara agak sulit, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Sembari mereka berbicara, daging di dalam panci perlahan mengeluarkan aroma yang harum. Han Xiao mengendus dengan rakus dan bertanya dengan rasa ingin tahu, tidak terlihat apa-apa, jadi bagaimana cara memasaknya? An berkata dengan nada tidak puas, jangan ingat aku. Meskipun aku buta, aku masih memiliki indera penciuman, pendengaran, dan sentuhan. Aku juga cukup lincah. Aku bukan orang yang tidak berguna. Hu Hongjun berkata sambil tersenyum kecut, dia memiliki kepribadian yang kuat dan sama sekali menolak membiarkan saya mengurusnya. Aku tak bisa menjadi orang yang tak berguna dan beban bagimu. Nada suara An penuh kelembutan. Hu Hongjun menyeringai dengan canggung, tampak tidak nyaman bercanda dengan istrinya di depan orang asing, dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan, ngomong-ngomong, izinkan saya menunjukkan bayi saya. Ekspresi Han Xiao sedikit berubah saat ia memikirkan beberapa hal yang tidak sehat, dan ia diam-diam mundur sedikit. Untungnya, Hu Hongjun tidak mengeluarkan harta karun besar. Dia membuka kotak di sebelahnya, mengeluarkan senapan tua yang dibungkus kain, dan dengan bangga berkata, mari kita lihat apakah Anda bisa mengenalinya. Pedang dan senapan militer kuno. Kualitas, abu-abu putih. Atribut dasar, kekuatan serangan 38-40, laju tembakan 0,9 peluru detik, kapasitas magazin 20 peluru, jangkauan efektif 200 meter, tingkat energi keluaran 25, daya tahan 5/300. Atribut bonus, kelincahan +1. Panjang, 0,77 meter. Berat, 7,1 pon. Efek tambahan, presisi, lintasan stabil, pengaruh angin minimal. Catatan, senjata ini telah diserahkan kepada pemiliknya dalam banyak pertempuran. Senjata yang luar biasa, seru teknisi utama Han, menunjukkan keahlian profesionalnya. Meskipun sudah digunakan bertahun-tahun, rasanya masih sangat halus. Larasnya panjang dan lurus, amunisinya memiliki jarak akselerasi yang cukup, dan daya tembaknya sangat kuat. Bagian luarnya yang hitam dan mengkilap memancarkan aura yang mengancam dan tampak tinggi serta mengesankan. Ini benar-benar senjata yang mematikan. Hah, kenapa suasananya tiba-tiba aneh sekali? Atau hanya imajinasiku saja? Ini teman lamaku, sudah hampir 10 tahun bersamaku. Hu Hongjun tertawa. Jangan tertipu oleh penampakan yang seperti baru, itu karena aku rutin melumasinya. Sebenarnya, komponen internalnya sudah aus semua,
dan aku sudah lama tidak menggunakan senapan ini untuk melarikan diri. Keduanya dimulai dengan cerah hingga hari gelap, dan telah menyiapkan hidangan, sepanci sup daging yang harum. Kuahnya kental dan berwarna putih bersih, dengan tekstur seperti susu. Campuran daging direbus hingga empuk, dan sayuran mengapung di permukaan sup yang berminyak, menambahkan sentuhan hijau zamrud yang membuat air liur menetes. Aroma daging itu bagaikan penyihir kecil yang memikat pandangan Han Xiao. Dia menelan ludah dengan susah payah, sakit karena tersiksa oleh ransum kering selama 7 hari, dan perasaannya terhadap Hu Hongjun terus bertambah. Setelah makan malam mereka, Hu Hongjun meminta Han Xiao untuk menginap, karena tak mampu menolak tawaran mereka, dan mempertimbangkan bahwa akan sulit untuk bepergian di malam hari. Han Xiao setuju dan menggunakan tirai untuk membuat kompartemen terpisah di tenda, di mana Hu Hongjun dan An menyiapkan tempat tidur untuknya. "Ranselmu terlalu besar, biar ku bawakan keluar," kata An. Ruang tenda terbatas, dan kompartemennya sangat kecil, hanya cukup untuk tempat tidur. Tidak ada ruang untuk ransel yang berisi berbagai senjata. Ia berpikir sejenak, lalu meminta sepotong kulit binatang kepada Hu Hongjun. Ia mengeluarkan senjata tambahan dari ranselnya, mengeluarkan semua peluru, melepas pelatuknya, membungkusnya rapat-rapat dengan kulit binatang, dan meletakkannya di sudut ruangan. Ia berhati-hati, ia telah menyelipkan sehelai daun ke dalam bungkusan kulit binatang itu agar ia dapat memberitahu keesokan harinya jika diganggu. Ransel itu berisi semua amunisi dan ukurannya pas untuk diletakkan di kaki tempat tidur. Han Xiao mengisi pistol Hornet tipe 73 dengan peluru dan penempatan di bawah bantalnya. Meskipun dia berterima kasih atas penghinaan Hu Hongjun, dia tidak boleh lengah. Namun, begitu kepala Han Xiao menyentuh bantal, kelelahan yang telah ditahannya selama 7 hari langsung meledak, dan dia pun tertidur lelap hampir seketika. Mendengar dengkuran samar itu, Hu Hongjun tersenyum dan menenangkannya, berbisik kepada An, dia tampak sangat lelah, jangan ganggu dia. Mengangguk, melembutkan gerakan membersihkannya, mengambil panci dan wajan, lalu pergi keluar untuk mencuci piring. "Paman, aku lapar." Hu Fei menerobos masuk dengan kikuk, tubuhnya penuh kotoran dan dahi bengkak karena terkena benda keras. Jika Han Xiao terjaga, dia akan mengenali pria ini sebagai pemuda berambut panjang yang mengelilinginya siang hari, dan juga keponakannya Hu Hongjun. Hu Hongjun mengerutkan kening dan berkata, "Kamu kaham saja seharian ini. Aku belum melihatmu seharian. Aku mau berburu di luar," kata Hu Fei dengan lemah lembut. Sejak mengorbankan ayahnya, dia tinggal bersama Hu Hongjun, dan dia sangat takut pada pamannya, Hu Hongjun. Melihat penampilan keponakannya yang sedang berbohong, Hu Hongjun tahu dia berbohong. Dia menarik telinga Hu Fei dan berkata dengan suara rendah namun tegas, "Kau keluar main-main lagi. Sudah kubilang sejak tadi, kalau kau keluar lagi dengan pistol rongsokan itu untuk menakut-nakuti orang, aku akan menghancurkan kakimu yang ketiga." Telinga Hu Fei terpelintir, dan dia sangat kesakitan hingga air mata menggenang di matanya. Dia merasa sangat diperlakukan tidak adil. "Keponakanmu benar-benar telah memperlakukanku dengan buruk hari ini. Aku tidak hanya memukul, tetapi juga mengikat pohon hampir sepanjang hari. Aku sangat lapar dan pusing. Akulah yang menderita. Paman, tidak bisakah kau berpura-pura masuk akal?" "Tidak, Paman, tolong sisakan satu kaki untukku," teriak Hu Fei, wajahnya meringis sedih. "Jadi, kamu mau mempertahankan kaki kiri atau kaki kananmu? Yang di tengah. Jangan coba-coba, aku pasti akan mematahkan tulangmu." Hu Hongjun mengangkat tangannya, lalu tiba-tiba teringat bahwa dia tidak bisa mengganggu tidur Han Xiao, jadi dia melepaskan Hu Fei dan berkata dengan kesal, "Aku akan memukulmu lagi besok." Hu Fei memperhatikan ada orang tambahan di dalam tenda. Karena penasaran, dia mengintip, memasang melewati tirai, ingin melihat siapa tamu itu. Dia menyesal telah mengintip, karena apa yang dilihatnya membuat wajah Hu Fei pucat pasi. Bukankah itu orang yang sama dengan yang galak tadi siang? "Aduh, dahiku jadi lebih sakit lagi sekarang. Apa yang kau lihat? Tidurlah di luar malam ini," kata Hu Hongjun dengan kesal. Yang mengejutkannya, Hu Fei tidak membantah. Ia tampak seperti melihat hantu dan menggali keluar ruangan. Hu Hongjun bingung. Ia menyentuh wajahnya dan bertanya-tanya apakah ia benar-benar sejelek itu. Hu Fei berlari keluar tenda dengan panik, baru menyadari apa yang terjadi ketika angin malam menerbangkannya keluar. "Tunggu sebentar, kenapa aku lari?
Ini rumahku. Preman itu bernasib sial karena jatuh ke diterima. Bagaimana mungkin aku membiarkan lolos begitu saja? Hu Fei akan berbalik ketika bayangan Han Xiao yang menghajarnya terlintas dalam ingatannya. Ia langsung merasa takut dan berhenti di tempatnya. Ia tidak punya nyali untuk membalas dendam pada Han Xiao. Meskipun takut, akan terjadi kejutan jika mengatakan bahwa Hu Fei tidak menyimpan dendam terhadap Han Xiao. Dia tidak berani membuat masalah bagi Han Xiao, tetapi dia juga tidak ingin membiarkannya begitu saja. Hu Fei, keberanianmu. Selesaikan balas dendam dan kematanganmu. Hu Fei menguatkan hatinya dan memikirkan cara untuk membalas dendam. Dia sangat penasaran dengan ransel Han Xiao yang menggembung. Dia telah memperhatikan bungkusan kulit binatang di tenda sebelumnya. Hu Fei ingat dengan jelas bahwa dia tidak memiliki barang seperti itu di rumah, jadi itu pasti barang bawaan preman itu. Di tengah malam yang sunyi, ketika semua orang di pemukiman tertidur, Hu Fei, yang telah lama menunggu, akhirnya mulai bergerak. Dia berjingkrak dan meyakinkan ke dalam tenda seperti pencuri, dengan hati-hati meraih bungkusan kulit binatang itu. Hehe, coba kulihat apa yang kamu bawa. Saat ia menyingkap lapisan-lapisan kulit binatang itu, mata Hu Fei langsung membelalak, dan ia begitu terkejut hingga hampir terjatuh terduduk. Api, semua senjata itu berkualitas tinggi. Wajah Hu Fei berseri-seri karena kegembiraan, matanya berbinar-binar penuh keserakahan. Ini benar-benar hal yang baik. Dia sangat ingin mengambil semua senjata itu, tetapi bayangan penampilan Han Xiao yang garang membuatnya mundur ketakutan. Jika preman itu mengetahui barang bawaannya hilang, dia pasti akan terbunuh. Kita tidak bisa membawa mereka semua. Hu Fei tampak enggan, menggertakkan giginya, mengambil 2 pistol Hornet tipe 73, dan tidak berani mengambil lebih banyak lagi. Baiklah, pamanku sudah mentraktirmu, jadi mengambil 2 senjata darimu bukanlah permintaan yang berlebihan. Hu Fei meyakinkan dirinya sendiri, mengembalikan bungkusan kulit binatang itu ke tempatnya semula, dan berjingkrak pergi. Hanya 2 pistol kecil yang hilang, pelakunya mungkin tidak akan menyadarinya.